terkait farmakoterapi pada penyakit dislipidemia ya. Jadi dislipidemia sendiri itu definisinya adalah suatu gangguan dari metabolisme lipoprotein yang kemudian eh, menyebabkan timbulnya peningkatan kolesterol total, kemudian meningkatnya low density lipoprotein kolesterol, meningkatnya trigliserida atau menurunnya high density lipoprotein kolesterol ya. Jadi pasien dengan dislipidemia itu bisa mengalami satu gangguan atau lebih ya. Ada yang cuman LDL-C-nya aja yang tinggi, ada yang HDL-C-nya yang rendah, ada yang HDL-C-nya rendah plus LDL-C-nya yang tinggi, atau ada yang mengalami semua gangguannya. Nah, bagaimana epidemiologinya? Sebetulnya prevalensi dari dislipidemia itu prevalensinya cukup tinggi ya. Itu di seluruh dunia ya. Bahkan di Indonesia pun sebetulnya kalau dari data yang terakhir tuh menunjukkan bahwa pasien yang LDL-C-nya itu tinggi itu prevalensinya 41,9% dari data tahun 2021 ya. Artinya, di sana ketika ada 10 orang yang diperiksa, maka 4 orang ini mengalami peningkatan LDL-C. Bisa kita bayangkan ya, berarti banyak gitu ya. Untuk gangguan eh, menurunnya HDL-C, itu prevalensinya lebih rendah ya. Jadi sekitar 23% dan peningkatan trigliserida juga prevalensinya lebih rendah sekitar 25%. Nah, sebetulnya dengan tingginya prevalensi dislipidemia ini tentunya juga membawa konsekuensi yang tidak menggembirakan begitu ya, karena kita tahu sendiri bahwa sebetulnya hubungan antara LDL-C itu dengan timbulnya atherosclerosis cardiovascular disease itu sudah tidak diperdebatkan lagi gitu ya. Jadi kalau Anda kemarin kuliah dengan Pak Bambang terkait penyakit jantung koroner, di sana pasti Pak Bambang sudah menjelaskan terkait faktor-faktor risiko apa yang menyebabkan pasien ini mengalami penyakit jantung koroner. Salah satunya adalah dislipidemia ya. Dan di antara semua profil lipid itu yang benar-benar sudah terbukti ya berkorelasi atau berasosiasi atau berhubungan dengan timbulnya penyakit jantung koroner atau stroke itu adalah peningkatan low density lipoprotein kolesterol, gitu ya. Faktor-faktor lain juga pastinya berperan ya, seperti misalnya hiperkolesterolemia, kemudian merokok ya. Jadi merokok kalau Anda baca ya di iklannya merokok ya atau di bungkusnya rokok itu pasti kan disebutkan di sana merokok dapat menyebabkan serangan jantung gitu ya. Kenapa? Karena memang sebetulnya zat yang terkandung di dalam rokok itu bisa menyebabkan disfungsi endotelial ya. Endotel kita itu endotel orang sehat itu seperti ibaratnya seperti selang ya. Selang yang baru ya. Jadi kalau selang yang baru itu ketika dilewatin oleh air ya, maka air itu ya akan lewat gitu aja ya tanpa ada yang apa namanya? Tanpa ada yang terhambat ya. Tapi ketika endotel itu sudah mengalami kerusakan, baik itu karena rokok, kemudian karena hipertensi, karena diabetes mellitus misalnya, maka di sana seperti selang itu seperti ada kayak apa namanya istilahnya kayak ada lumut-lumutnya ya. Itu yang menyebabkan eh endotel endotel seseorang yang mengalami disfungsi itu akan lebih mudah untuk ditempelin oleh LDL, partikel, kemudian trombosit dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan pembentukan aterosklerosis ya. Nanti ketika Anda kuliah diabetes mellitus, Anda juga akan paham ya kenapa pada pasien DM tuh ketika diagnosa DM itu ditegakkan, biasanya pasien itu hampir semua pasien itu mengalami dislipidemia gitu ya. Low HDL-C level itu juga merupakan salah satu faktor terjadinya
atherosclerosis cardiovascular disease. Jadi atherosclerosis cardiovascular disease itu apa? Adalah suatu penyakit atherosclerosis yang mengenai eh, pembuluh darah dan juga pembuluh darah jantung. Jadi spektrum dari SCVD itu nggak hanya penyakit jantung koroner, tapi juga stroke ya. Dan juga peripheral arterial disease. Jadi penyakit arteri perifer. Jadi atherosclerosis yang terjadi pada pembuluh darah perifer itu juga disebut ASCVD ya. Nah, banyak sekali penelitian yang sudah menunjukkan bahwa sebetulnya dengan menurunkan LDL-C sebesar 38 mg per desiliter itu dapat menurunkan resiko terjadinya ASCVD sebesar 21% pada 5 tahun mendatang ya. Jadi ini sangat worth it sekali ya. Ketika misalnya LDL-C saya sekarang 120 ya, itu tinggi ya, termasuk tinggi. Ketika LDL-C saya turun menjadi 80, maka kemungkinan saya menderita ASCVD pada 5 tahun ke depan itu akan menurun 21% gitu ya. Oleh karena itu, saat ini upaya-upaya itu terus dilakukan untuk bagaimana kita tuh bisa mereduce LDL-C menjadi sebanyak mungkin gitu ya, sampai mencapai targetnya. Mengapa? Karena sudah jelas bahwa dengan menurunkan LDL-C maka kemungkinan resiko ASCVD itu semakin menurun. Nah, etiologinya apa terjadinya dislipidemia? Jadi sebetulnya etiologinya itu bisa ada primary atau familial. Ini adalah kelainan genetik. Memang jadi faktor genetik. Jadi adanya perubahan misalnya adanya kelainan pada LDL-C reseptor. Contohnya misalnya pada pasien dengan primary hypercholesterolemia, primary hypertriglyceridemia, kemudian hiperlipidemia, dan lain sebagainya. Kalau secondary, itu artinya penyebabnya diketahui, ya. Penyebabnya diketahui. Bisa karena apa aja, termasuk di antaranya adalah karena lifestyle yang buruk gitu. Lifestyle yang buruk itu seperti apa? Ya, mungkin seperti yang kita jalani sehari-hari ya. Kita hidup di dalam style sedentary lifestyle ya. Sedentary lifestyle itu ya cuman berangkat ke kantor, kemudian duduk di kursi, kemudian di depan laptop, ya udah gitu aja paling juga terus nanti pulang seperti itu. Nah itu adalah lifestyle yang buruk yang menyebabkan pasien itu cenderung mengalami obesitas ya. Kemudian diet yang tidak diatur ya, jadi diet yang seperti apa? Tidak hanya diet yang mengandung lemak jenuh yang tinggi, tidak hanya itu aja ya, misalnya kalian makan gorengan yang banyak, sebenarnya nggak terbatas makan gorengan, tetapi ketika kita makan nasi, atau kita mengkonsumsi karbohidrat dalam bentuk yang lain, misalnya minum-minuman yang manis, ya Thai tea dan lain sebagainya itu ya, itu itu tidak kita sadari bahwa kalorinya itu sebetulnya tinggi sekali. Dan dengan gaya hidup kita yang kurang berolahraga, kurang bergerak, maka sebetulnya jumlah karbohidrat yang tinggi itu kemudian akan sisanya akan banyak sekali dan disimpan dalam bentuk lemak, gitu ya. Jadi sebetulnya yang jahat itu tidak hanya ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh ya, tetapi juga karena kita mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang tinggi ya. Kemudian penggunaan alkohol yang berlebihan dan juga banyak beberapa obat itu yang bisa menyebabkan dislipidemia ya. Jadi contohnya adalah obat-obat pil KB ya. Pil KB itu mengandung estrogen dan progesteron. Itu juga bisa menimbulkan hiperkolesterolemia. Kemudian juga diuretik tiasid. Nah, itu juga bisa menimbulkan hiperkolesterolemia. Kemudian obat-obat seperti beta blocker itu ya. Kalian sebagai calon farmasis itu harus tahu betul obat-obat apa yang prone atau potensial menyebabkan hiperkolesterolemia. Selain obat juga ada kondisi penyakit ya yang bisa menyebabkan hiperkolesterolemia.
kolesterolemia atau dislipidemia, yaitu contohnya adalah pasien dengan diabetes mellitus, kemudian pasien dengan hipotiroid, kemudian pasien dengan sindroma nefrotik. Itu kalau pasien dengan sindroma nefrotik tuh bisa kita temukan trigliseridnya tinggi sekali ya, seringkali seperti itu ya. Jadi ada banyak faktor sebetulnya yang etiologinya itu bisa karena primary atau secondary, dan yang umumnya itu merupakan kombinasi dari primer dan sekunder gitu ya. Primernya juga ada gangguan, sekundernya juga ada gitu ya kontribusinya. Nah, sekarang kita beralih ke lipoprotein. Nah, sebetulnya lipid dalam tubuh kita itu kan sifatnya nonpolar ya, sehingga kalau dia nonpolar sebetulnya dia nggak bisa larut di dalam darah kita, ya. Dia nggak soluble dalam darah kita. Maka transport dari lipid di dalam tubuh kita itu ditransport oleh transporter khusus yang namanya lipoprotein ya. Jadi lipoprotein itu adalah gabungan antara lipid dan protein. Dia akan membentuk suatu transporter yang bisa dengan mudah larut dan bersirkulasi di dalam pembuluh darah. Ada 4 jenis lipoprotein. Yang pertama adalah kilomikron. Kilomikron itu tugasnya adalah mentransport lipid dari saluran cerna. Jadi after meals itu maka kandungan-kandungan asam lemak yang ada di dalam makanan kita itu akan ditransport oleh kilomikron menuju ke seluruh tubuh ya. Nah, kemudian ada HDL, High Density Lipoprotein. Jadi High Density Lipoprotein kolesterol itu merupakan suatu jenis lipoprotein yang komposisi utamanya itu adalah protein. Dan dia hanya mengandung small amount of lipid. Jadi hanya mengandung sedikit sekali lipid. Oleh karena itu, HDLC itu merupakan suatu lipoprotein yang sifatnya baik ya. Sifatnya baik. Dia sifatnya adalah anti-aterogenesis. Kenapa? Karena dia kandungan lipidnya sedikit dan dia itu bertugas dalam mentransfer atau kayak istilahnya dia itu membuang sisa-sisa kolesterol yang ada di dalam jaringan yang udah nggak digunakan itu dibuang sama dia. Jadi kayak istilahnya dia itu tukang bersih-bersih gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan LDLC. Kalau low density lipoprotein kolesterol itu kebalikannya HDL. Dia mostly mengandung kolesterol gitu ya. Sebagian besar dalam komponennya dia itu adalah kolesterol. Oleh karena itu dia itu sifatnya aterogenik atau menyebabkan aterosklerosis ya. Sebetulnya kolesterol itu dalam tubuh kita bukannya tidak diperlukan, tapi diperlukan ya, diperlukan untuk bikin membran sel, untuk bikin hormon, untuk bikin asam pedu, itu semuanya butuh kolesterol. Tapi problemnya kalau jumlah kolesterol itu tinggi di atas batas ambang, maka itu yang berbahaya gitu ya. Nah, kalau very low density lipoprotein itu mainly mengandung trigliserid dan fungsinya apa ya? Untuk memberikan energi pada jaringan yang membutuhkan. Oke, jadi gambar ini menunjukkan ini intestin ya. Di sini sayangnya nggak ada gambar kilomikron. Sebetulnya dalam tubuh kita sendiri ya, itu kita tuh bisa mensintesis kolesterol. Yang bertugas untuk mensintesis kolesterol itu adalah hepar. Jadi walaupun sebetulnya kita tuh nggak dapat kolesterol dari intake makanan kita, tapi sebetulnya hepar kita tuh bisa mensintesis kolesterol, namanya de novo sintesis ya. Bagaimana sintesis kolesterol dalam hati itu dimulai dari HMG-CoA akan dirubah menjadi asam mevalonat oleh HMG-CoA reduktase. Asam mevalonat ini merupakan prekursor pembentukan kolesterol. Ya. Nanti kalau udah terbentuk kolesterol, maka kolesterol ini akan bersama-sama dengan trigliserida akan di-pack menjadi lipoprotein, yaitu very low density lipoprotein. So, very low density lipoprotein ini komponen utamanya adalah trigliserida.
Nah, very low density lipoprotein ini akan bersirkulasi dalam pembuluh darah dan dia akan mengenali siapa sih yang membutuhkan energi. Oh, misalnya muscle membutuhkan energi, maka dia akan melepaskan trigliserida. Dia akan melepaskan. Nah, tentu saja setelah dia melepaskan trigliserida, maka komponen TG di dalam lipoprotein VLDL itu akan menurun dan dia akan berubah menjadi intermediate density lipoprotein. IDL ya. Nah, IDL ini ya kalau misalnya ada jaringan jadi itu dia akan berubah mostly adalah kolesterol kandungannya. Nah, LDL ini kemudian akan memberikan kolesterol ke jaringan yang membutuhkan. Misalnya eh, si empedu akan sintesis bile acid. Kemudian misalnya dibutuhkan untuk pembentukan hormon dan lain sebagainya. Tapi ketika kadarnya tinggi di dalam darah, maka itu yang berbahaya karena sisanya sebetulnya sisa dari LDL ini akan ini loh. Ini kan seperti kunci dan gembok ya. Ini tuh akan diaptek oleh hepar, dia akan dimetabolisme sisa LDL-nya. Tapi kalau LDL-nya itu sisanya banyak banget, maka di sana udah nggak bisa diaptek oleh hepar, maka sisa LDL ini akan bergentayangan di blood circulation dan akan menyebabkan pembentukan aterosklerosis seperti yang ada di gambar ini ya. Tentunya kemarin Pak Bambang sudah menjelaskan dengan lebih jelas ya bagaimana pembentukan aterosklerosis ya. Jadi ini kayak gambaran pembuluh darah ya. Ketika ada disfungsi endotel ya, di sana ada disfungsi endotel, maka LDL si partikel yang kadarnya tinggi di dalam darah ini bisa bisa melakukan diapedesis ya atau dia masuk di dalam lumen pembuluh darah ya. Nah, kemudian dia akan dioksidasi, akan menjadi oxidized LDLC. Nah, LDLC yang teroksidasi ini kemudian akan difagositosis oleh makrofag ya. Nah, akan membentuk suatu foam cell atau sel busa. Nah, foam cell ini lama-lama kalau banyak, maka si otot polos ini akan bermigrasi yang gambarnya kayak ada mata-matanya ini ya. Dia itu akan bermigrasi dan akan membentuk suatu layer yang menutupi si kumpulan foam cell ini. Dan pada akhirnya bentuknya tuh kayak gundukan ya di sebelah kanan ini seperti gundukan seperti ini ya. Nah, yang kuning ini adalah aterosklerosis. Nah, lama-lama kalau aterosklerosisnya semakin membesar tentu saja akan menimbulkan lumennya akan semakin menyempit gitu ya. Nah, kalau misalnya lumennya menyempit, berarti kan darah yang menuju mensirkulasi jantung kan akan semakin sedikit dan itu nggak baik ya. Apalagi jika sifat plaknya ini mudah rupture atau mudah koyak gitu ya. Nah, ketika eh, apa namanya aterosklerosis ini rupture atau koyak, maka itu ibaratnya kayak misalnya tangan kita kesilet. Ketika tangan kita ketuk kena pisau atau kesilet, pasti akan muncul darah, kemudian lama-lama akan berhenti, akan membeku. Nah, sama halnya dengan ini. Ketika dia rupture, maka akan teraktivasi kaskade koagulasi di dalam darah dan akan terbentuk trombus. Nah, pembentukan trombus ini justru akan menyumbat lumen pembuluh darah lebih jauh lagi dan akan menyebabkan total oklusi. Kalau oklusinya total ya, maka sel-sel jantung itu akan menjadi infark atau mengalami infarction atau kematian ya. Dan itu yang disebut myocardial infarction. Kalau misalnya dia oklusinya tidak total, maka bisa terjadi unstable angina atau ya unstable angina ya.
Oke, bagaimana presentasi klinik dari dislipidemia? Jadi, em, apa namanya ya? Jadi sebetulnya hampir semua pasien dengan dislipidemia itu tidak bergejala. Bahkan mereka baru aware atau baru menyadari kalau mereka itu ada peningkatan LDL-C itu biasanya ketika pasien itu udah terkena serangan jantung. Jadi pasien itu udah kena serangan jantung, gitu baru dia tahu, oh ternyata dia kolesterolnya tinggi, LDL-C-nya tinggi gitu ya. Tapi ada kalanya juga ketika pasien pasien itu terlihat gitu ya, performanya, misalnya dia orangnya gemuk, kemudian atau lingkar perutnya besar, abdominal obesity ya, kemudian dia ada insulin resisten atau ada diabetes itu, nah itu pasti udah kelihatan nih pasien ini dislipidemia. Masalah ternyata ketika kadar trigliserida itu tinggi sekali ya di atas 500 miligram per desiliter, maka dia bisa beresiko menyebabkan pankreatitis akut dan eruptif santoma. Jadi pankreatitis akut itu apa? Peradangan pada pankreas itu berbahaya banget. Maka kalau kita menjumpai pasien dengan nilai trigliserid lebih dari sampai dengan 500, kita udah harus melakukan manajemen yang agresif supaya si trigliseridnya itu turun di bawah 500 untuk menyelamatkan pasien ini supaya nggak terjadi pankreatitis dia atau nggak terjadi eruptif santoma. Jadi ini gambarnya kayak orang cacar gitu ya, padahal ini sebetulnya eruptif santomanya. Kalau dicek TG-nya tinggi banget ya. Nah, goal of treatment-nya apa? Tentu saja goal of treatment-nya adalah mengkoreksi supaya kadar lipid itu menjadi normal kembali ya, atau mencapai targetnya. Dan yang the most important adalah kita harus bisa mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas yang berkaitan dengan atherosclerosis cardiovascular disease ya. Termasuk diantaranya adalah mencegah PCI, mencegah myocard infarct, mencegah unstable angina, mencegah stroke, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk di dalam manajemen terapi, maka kita harus memahami berapa sih normal, normal value dari masing-masing profil lipid. Pada slide ini kita fokus pada total kolesterol, HDL, dan TG. Untuk yang LDL-C akan saya jelaskan lebih detail di slide selanjutnya ya. Jadi untuk semua pasien ya total kolesterol itu nilai normalnya sama yaitu kurang dari 200 miligram per desiliter. Kalau untuk HDL ya, HDL tadi itu kan sifatnya anti aterosklerosis ya. Maka kita sebetulnya harus mempertahankan memaintain supaya nilai HDL ini tidak rendah ya. Tinggi itu bagus gitu ya. Jadi dikatakan rendah kalau pada wanita itu kurang dari 50, pada laki-laki kurang dari 40. Eh, so, kita harus mempertahankan nilai HDL-C itu lebih dari 50 untuk wanita dan lebih dari 40 untuk laki-laki. Bagaimana untuk trigliserida? All patient kita harus pertahankan normal yaitu kurang dari 150. Nah, sekarang kita akan bicara terkait LDL-C target ya. Jadi target LDL-C itu sebetulnya setiap pasien bisa berbeda. Tergantung dari pasien ini masuk kategori resiko kardiovaskular yang apa. Jadi severis atau kardiovascularis atau ASCVD-RIS itu dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi low, moderate, high, dan very high. Kita akan mulai di kategori yang low ya.
Jadi pada pasien yang kategori severity-nya itu low, maka targetnya adalah kurang dari 116 miligram per desiliter. Sementara untuk pasien yang moderate ya, itu targetnya adalah kurang dari 100 miligram per desiliter. Nah, untuk pasien yang dengan kategori high, itu targetnya adalah kurang dari 70 dan dan penurunan baseline LDL-C-nya tuh harus lebih dari sama dengan 50%. Sebagai contoh kayak gini. Misalnya pasien ini baseline LDL-C-nya 150. Maka targetnya adalah dia harus kurang dari 70 dan kurang dari 50% baseline dan kurang dari 75. Sehingga ada dua nih, dua angka 75 dan 70. Maka dia harus kurang dari 70. Jadi angka yang paling rendah yang kita pilih. Beda kalau misalnya baseline-nya 100 gitu ya. Kalau baseline-nya 100, maka berarti ada kurang dari 70 dan kurang dari 50, maka kita pilih targetnya yang kurang dari 50. Ini sering dikeluarkan di UKAI ya, jadi kalian harus bisa menghitung target LDL-C. Nah, untuk yang pasien dengan kategori very high, itu harus kurang dari 55 dan reduksi dari baseline juga lebih dari sama dengan 50%. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan bicara pasien-pasien mana yang dikatakan very high risk, moderate, dan low risk ya. Nah, pasien yang dikatakan very high risk yaitu pasien yang ya memenuhi kriteria seperti ini. Dia itu sudah established ASCVD ya. Termasuk di dalamnya adalah dia punya riwayat ACS, baik itu myocardial infarct atau unstable angina. Kemudian dia juga pernah stable angina atau sedang stable angina. Atau dia pernah punya riwayat PCI atau CABG. Atau pasien itu lagi stroke, iskemi, atau TIA ya. Itu semua termasuk adalah very high risk ya. Nah, pasien DM dengan target organ damage juga termasuk di dalam kategori very high risk. Pasien CKD, chronic kidney disease yang GFR-nya rendah banget, kurang dari 30, maka dia juga termasuk very high risk gitu ya. Untuk yang high risk contohnya adalah pasien yang tekanan darahnya lebih dari sama dengan 180 sistolik dan diastoliknya lebih dari sama dengan 110. Atau pasien dengan LDL-C yang lebih dari 190, ya, tinggi sekali. Kemudian pasien DM tanpa target organ damage itu tuh termasuk di dalam kategori high risk. Dan pasien JKD dengan GFR yang moderate di antara 30 sampai 59 itu juga termasuk kategori high risk ya. Nanti Anda pelajari, hafalkan ya karena ini pernah dikeluarkan di KAI. Nah, ini adalah intervensi ya. Intervensi, strategi intervensi. Jadi sebagai contoh kayak gini, misalnya pasien itu secondary prevention gitu ya. Secondary prevention itu apa? Pasien itu udah pernah kena serangan jantung ya. Artinya kalau secondary prevention itu berarti mencegah untuk terjadinya serangan jantung ulang gitu ya. Berarti pasien ini punya riwayat PJK. Nah, berarti pasien ini termasuk kategori very high risk. Nah, kalau untuk kategori very high risk, tentunya targetnya kan biasanya kurang dari 55 ya. Maka kalau pasien itu ternyata LDL-C baseline-nya itu 55 gitu ya, kurang dari 55, maka sebetulnya dia advisenya adalah lifestyle intervention aja, jadi memperbaiki diet, olahraga gitu ya.
tidak diharuskan menggunakan obat. Tapi kalau misalnya pasien itu very high risk dan LDL-C pre preterapi itu adalah kurang dari 70, maka pasien ini selain lifestyle intervention juga harus menerima obat gitu ya. Karena tentu saja targetnya aja kurang dari 55 gitu ya. Maka kalau pasien ini masih sekitar 69 atau 60, maka belum mencapai targetnya dan harus diberikan obat gitu ya. Demikian juga seterusnya kalau pasien itu eh, kadar LDL-C-nya kurang dari 100, kurang dari 116 tuh semuanya sama adalah medication is a must dan juga lifestyle intervention gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kalian tuh sudah hafal target LDL-C pada seseorang, maka kalian bisa menentukan oh pas ini harus selain lifestyle intervention juga harus dapat obat gitu ya. Oke, jadi selain terapi dengan menggunakan obat, maka juga ada saran terapi non farmakologi. Ya, jadi eh yang pertama adalah tentu saja untuk orang yang obese dan orang yang overweight, maka disarankan menurunkan berat badan 5-10% ya. Karena menurut penelitian, dengan menurunkan berat badan ini, dislipidemianya akan membaik dan risiko ke arah kardiovaskular event juga akan menurun. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan exercise ya, misalnya aktivitas aerobik ya. Jadi misalnya 3-4 kali seminggu 3-4 kali per minggu dan setiap kali olahraga itu adalah minimal 40 menit. Itu yang direkomendasikan ya. Dengan menurunkan berat badan, dengan meningkatkan exercise, maka di sana juga pasti akan apa namanya eh berat badan akan turun dan juga masa perlemakan juga akan turun. Kemudian stop smoking sudah jelas ya stop smoking. Kemudian dietnya diatur, ditingkatkan konsumsi buah-buahan, kemudian kacang-kacangan, kemudian mengurangi kalori ya yang terkandung di dalam makanan ya atau lemak ya juga dikurangi dan juga seperti daging-dagingan berwarna merah itu juga dikurangi ya. Nah, kita ke terapi dulu aja ya. Nah, kita ke pertama. Kita masuk ke obat-obatan yang utamanya menurunkan kolesterol yang sifatnya aterogenik, yaitu adalah LDL-C. Ya. Obat yang pertama adalah statin. Ya. Statin itu sebenarnya obat yang udah lama banget ya. Statin itu udah lama banget ditemukan. Tetapi statin ini eh istilahnya sampai sekarang itu masih menjadi first line. Karena memang selain dia murah, dia aman, dia bisa ditoleransi, dia itu eh, benefit banget di dalam menurunkan resiko kardiovaskular. Jadi, statin itu menghambat konversi dari HMG-CoA menjadi mevalonat. Tadi kan pada waktu ada gambar sintesis de novo tadi ya, HMG-CoA itu kan akan dirubah menjadi mevalonat oleh HMG-CoA reduktase. Ya. Maka statin ini akan menghambat HMG-CoA reduktase sehingga tidak terbentuk mevalonat ya. Nah, kalau nggak terbentuk mevalonat, berarti akhirnya kolesterol juga nggak akan terbentuk. Dan hal itu akan menurunkan LDL-C levels ya eh, sampai 60%, tapi itu tergantung dari intensitas statinnya ya. Jadi statin itu selain bisa menurunkan LDL-C, dia bisa meningkatkan sedikit HDL-C dan menurunkan TG sampai sekitar 30%. Nah, statin ini ya, selain kemampuannya di dalam menurunkan LDL-C, statin ini sebetulnya punya efek yang menggembirakan ya, efek yang luar biasa gitu. Namanya pleiotropic effect ya. Jadi efek di samping efek utamanya dia ya. Jadi statin itu bisa
bertindak sebagai anti-inflamatori dan juga antioksidan. Ya. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa proses pembentukan aterosklerosis itu kan di sana ada proses peradangan ya. Maka dengan sifat pleiotropiknya siapa namanya? Sifat pleiotropiknya si statin, maka dia tuh punya benefit mencegah peradangan pada aterosklerosisnya itu ya. Dan dia juga dipandang mempunyai keuntungan menstabilisasi plak ya, menstabilisasi plak ya. Apa menstabilisasi plak ya? Supaya plak yang ada di dalam pembuluh darah, apa aterosklerosis tadi itu nggak rupture ya. Kalau rupture dia kan bahaya ya, bisa menimbulkan kaskade koagulasi dan menimbulkan trombus. Nah, statin itu menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa dia bisa menyebabkan plak itu tidak rupture, gitu ya. Nah, kemampuan statin di dalam menurunkan LDL-C itu bergantung pada intensitas statin ya. Ternyata dari sekian banyak jenis statin, dia itu kemampuan dalam menurunkan LDL-C itu berbeda-beda dan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu high intensity, moderate intensity, dan low intensity. Dan ini biasanya sering keluar di UKI ya, kalian harus hafal. Paling enggak yang termasuk di dalam high intensity itu siapa aja. Gampang banget ngafalinnya, cuman Rosu dan Ator. Kalau Ator dosisnya 40 sampai 80, kalau Rosu dosisnya 20 sampai 40. Nah, high intensity statin itu bisa menurunkan LDL-C lebih dari sama dengan 50%. Sehingga oleh karena itu, untuk pasien-pasien yang pada risiko very high risk dan high risk yang target LDL-C-nya itu harus lebih dari sama dengan 50% reduction from baseline, maka hanya bisa diberikan high intensity statin. Kalau pasien itu diberikan moderate intensity atau low intensity, bisa dipastikan targetnya pasti tidak akan tercapai, gitu ya. Karena kemampuan moderate intensity statin itu hanya 30 sampai kurang dari 50%. Dan untuk yang low intensity statin itu bahkan kurang dari 30%. Ya, jadi nggak cocok gitu kalau diberikan pada pasien dengan kategori high dan very high. Nah, kita lanjut pada efek samping statin. Ya. Nah, sebetulnya efek samping statin itu yang pertama ya, yang paling sering, prevalensinya paling tinggi itu adalah SAMS, yaitu Statin Associated Muscle Symptoms. Jadi sebetulnya SAMS ini merupakan suatu spektrum yang gejalanya itu kayak ada gangguan pada otot gitu ya. Biasanya pasien itu akan ngeluh, kok betis saya nyeri ya, paha saya nyeri, atau misalnya badan saya kok kayak keju semua gitu ya. Atau saya kok ngerasa capek gitu, atau dia mau ngangkat sesuatu tuh tangannya kayak nggak bisa gitu loh. Ya. Nah, kalau ada pasien yang mengeluh seperti itu dan pasien itu sedang mengkonsumsi statin, maka kita sebagai seorang farmasis itu harus bisa menduga ya atau mensuspek apakah sebetulnya yang dialami pasien itu merupakan ESO dari statin atau memang kondisi lain yang menyebabkan gejala yang serupa gitu ya. Nah, untuk bisa mengakses, kita bisa menggunakan SAMS Clinical Index Score ya. Jadi kayak yang di sebelah kanan ini ada pertanyaan-pertanyaan ya seperti bagaimana patternnya gitu ya. Pak, Bu, apakah nyerinya itu simetris kanan kiri? Apakah di paha? Kalau iya, maka skornya 3 gitu. Kalau misalnya pasiennya menjawab enggak, bukan di paha gitu, tapi di mana di lengan gitu ya. Berarti dia termasuk di simetrik upper proximal dengan skor 2 gitu ya. Nah, bagaimana pattern terkait onset dari simptom pasien? Kalau pasien itu mengeluh, ya keluhan tadi itu muncul
kurang dari 4 minggu setelah dia mengkonsumsi statin, maka nilainya 3 dan seterusnya seperti itu ya. Day challenge itu apa? Day challenge itu kalau misalnya pasien itu dihentikan statinnya gitu. Apakah kalau statinnya dihentikan itu pasien itu gejalanya akan hilang gitu ya dalam kurang dari 2 minggu? Maka jawaban nilainya adalah 2 dan seterusnya. Kalau skor totalnya itu 9 sampai 11, maka kemungkinan besar pasien ini mengalami SEMS. Tapi kalau yang kurang dari 7, maka kemungkinan kebesar bukan. Tapi kalau yang di antaranya, maka ya itu masih 50%, 50% gitu ya. Jadi possible gitu ya. Nah, kalau pasien itu sudah terjadi SEMS, maka apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, biasanya dokter itu akan melakukan pemeriksaan biomarker yaitu kreatin kinase. Kreatin kinase itu apa? Kreatin kinase itu biomarker yang dirilis atau dikeluarkan oleh sel otot ketika sel otot itu mengalami apa ya istilahnya kayak nekrosis atau mengalami lisis gitu ya. Nah, biasanya ya, biasanya eh kreatinin kinase itu bisa kurang dari sama dengan 5 kali nilai normalnya atau lebih dari 5 kali nilai normalnya. Nah, kalau kurang dari 5 kali itu dihentikan dulu statin 2 sampai 4 minggu. Kalau lebih dari 5, maka statin harus dihentikan dalam 6 sampai 8 minggu sampai kreatin kinasenya dalam kembali normal gitu ya. Nah, kalau sudah kembali normal, apakah gejalanya improve? Kalau gejalanya membaik, maka kita bisa berikan dia statin yang kayak statin di awal tadi. Misalnya pasien itu tadi dapat simvastatin 20 miligram, maka kita bisa berikan pasien itu simvastatin 20 miligram, reduce dose. Jadi simvastatin 10 miligram misalnya ya. Atau kita switch ke statin yang lain juga nggak apa-apa. Misalnya kita switch ke atorvastatin gitu, itu nggak apa-apa ya. Nah, kemudian dilihat, di follow up lagi. Kalau gejalanya tidak muncul, maka bisa dilanjutkan, di follow up terus. Tapi kalau gejalanya muncul atau kreatin kinasenya itu naik lebih dari 5 kali lagi, maka kita harus hentikan statin sampai gejalanya membaik atau kadar kreatin kinasenya itu sudah kembali normal. Baru kemudian kita bisa switch ke statin yang low dose tapi poten, kayak misalnya Rosul 5 miligram gitu ya. Atau kita juga bisa lakukan pemberian statin itu selang-seling, jadi tiap 2 hari sekali atau seminggu 3 kali gitu. Nah, kalau gejalanya muncul lagi, maka kita harus meninggalkan statin dengan terpaksa dan pasien harus kita ganti dengan obat-obat yang non-statin. Oke, selanjutnya adalah selain SEMS, em, statin itu juga bisa menyebabkan rhabdomyolysis ya. Walaupun sebetulnya prevalensinya sangat rendah yaitu 0,1%. Apa itu rhabdomyolysis? Rhabdomyolysis itu adalah suatu bentuk seperti SEMS, tapi dia tuh severe, lebih berat ya, yang menyebabkan bahkan sel otot tuh lisis. Dan biasanya pada pemeriksaan kreatin kinase, peningkatan kreatin kinase itu bisa lebih dari 10 kali nilai normalnya, bahkan 40 kali nilai normalnya. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau terjadi rhabdomyolysis? Maka kalau memang terjadi rhabdomyolysis, itu adalah kondisi yang emergensi, pasiennya bisa meninggal. Maka kita harus segera hentikan statin dan pasien tuh nggak boleh diberikan statin lagi. Jadi nggak seperti SEMS, kita coba-coba gitu ya, nggak boleh. Kemudian statin juga bisa meningkatkan enzim pada liver dan dapat juga meningkatkan resiko diabetes mellitus. Gitu. Nah,
Statin itu juga menyebabkan interaksi dengan beberapa obat yang lain, terutama adalah golongan sorry, simvastatin dan atorvastatin. Tapi kalau kalau rosu, pravas, pitavas itu enggak. Kenapa? Karena ator dan simvas itu dimetabolisme oleh sitokrom P450 isoenzim 3A4 ya. Dimana kita tahu bahwa sebetulnya 3A4 itu juga banyak memetabolisme obat-obat yang lain ya, sehingga akan terjadi kompetisi kalau kita menggunakan statin itu bersamaan dengan obat-obat yang lain yang juga dimetabolisme oleh 3A4. Seperti contohnya ketokonazol, erythromycin, clarithromycin, amlodipin, gemfibrozil ya. Terus gimana kalau misalnya pasien itu butuh banget gitu ya sama sama amlodipin, tapi pasien ini juga butuh lipid lowering agent gitu ya. Ya kita bisa pilihkan yang enggak berinteraksi, contohnya seperti rosuvastatin ya. Kita ganti simvastatinnya menjadi rosuvastatin gitu. Atau kita juga bisa ganti amlodipin gitu ya. Kan obat antihipertensi bukan hanya amlodipin, kita bisa pilihkan lain yang mungkin nggak berinteraksi dengan simvastatin. Seperti itu ya. Contohnya ini juga pernah dikeluarkan di soal UKAI. Jadi kalian harus tahu betul bagaimana atau dengan obat-obat apa aja sih sebetulnya statin itu berinteraksi. Gitu ya. Nah, kita selesai dengan statin, kita move on ke ezetimibe. Jadi, ezetimibe ini relatif obat yang baru ya. Jadi, dia itu bekerja dengan menghambat NPC1 L1 protein yang merupakan suatu transporter yang bertugas untuk mengabsorpsi kolesterol pada usus halus ya dan hepatosit. Nah, ezetimibe ini sangat disukai dan biasanya dikombinasikan dengan statin pada orang-orang yang dengan menggunakan high intensity statin tapi target LDL-C-nya masih belum tercapai gitu. Kenapa sih ezetimibe ini disukai gitu ya? Padahal sebetulnya dia itu penurunan LDL-C-nya itu modest atau moderate ya, maksimal 24%. Karena ezetimibe ini eh, tolerabilitasnya juga eh, artinya dia dia nggak banyak ESO ya, sehingga dia lebih mudah ditoleransi dan terbukti dia dapat menurunkan risiko kardiovaskular. Selanjutnya adalah bile acid sequestran. Nah, ini adalah obat yang baru juga ya. eh Jadi obat ini tuh obat baru. Sorry. Ini adalah obat yang lama. Saya sudah mulai mengantuk ya. Obat lama gitu ya. Jadi mungkin ketika saya belum lahir pun bile acid sequestran ini udah ada. Contohnya seperti kolestipol, kolestiramin, kolesevelamin. Kalau kolestevelam memang lebih baru ya dibandingkan kolestipol dan kolestiramin. Bile acid sequestran ini dia itu bertugas mengikat asam empedu ya. Sehingga asam empedu ini tidak mengalami siklus enterohepatik dan kemudian eh, asam empedu itu menjadi menurun ya. Dan kemudian kalau asam empedunya menurun maka kolesterol itu akan apa ya? Yang ada di dalam darah itu akan digunakan untuk mensintesis bile acid sehingga kolesterol di dalam darah itu akan menurun gitu ya. Nah, sayangnya bile acid sequestran ini banyak isomnya ya. Dia bisa meningkatkan trigliserid, kemudian dia juga bikin abdominal discomfort ya. Eh, dan sebetulnya kalau dibandingkan dengan apa namanya ezetimibe, kemampuannya dalam menurunkan LDL-C itu similar. Namun apa ya? Kemampuannya di dalam menurunkan kejadian kardiovaskular itu masih lebih baik ezetimibe ya. Sehingga biasanya bile acid sequestran ini tidak lebih dipilih dibandingkan ezetimibe untuk dikombinasikan dengan
statin gitu ya. Tapi sebetulnya dia punya satu keuntungan atau kelebihan, yaitu apa? Karena dia nggak diabsorpsi secara sistemik, maka bile acid sequestran ini cocok untuk digunakan untuk ibu yang hamil atau untuk pregnancy gitu ya. Nah, selanjutnya, ini adalah protein convertase subcilin 9 atau PCKS PC sorry, protein convertase subcilin atau PCSK9 inhibitor. PCSK9 inhibitor ya. Saya kebalik-balik bisanya. Nah, ini obat baru banget ya. Jadi obat baru banget dan dia itu diprediksi bakalan jadi game changer ya. Jadi kenapa? Karena ternyata menurut banyak penelitian ya, si PCSK9 inhibitor ini dapat menurunkan LDL-C itu lebih baik dibandingkan high intensity statin. Dia ada yang dalam bentuk antibodi monoklonal ya, alirocumab, evolocumab, dan yang terakhir itu yang akan masuk Indonesia itu adalah inclisiran ya. Nah, eh kemampuannya sangat tinggi. Oleh karena itu ya, eh mungkin ke depan obat ini akan banyak digunakan. Tapi sayangnya sekarang masih mahal ya harganya. Pasien itu nggak harus meminum setiap hari ya, karena memang PCSK9 inhibitor ini diinjeksi dan biasanya injeksinya adalah 1 bulan sekali. Harganya saya kurang paham ya, sekian juta lah harganya ya, dalam 1 kali injeksi. Kalau kita lihat di dalam tabel ini ya, kita lihat bahwa ternyata kemampuan high intensity statin ya, itu sekitar 50%. Kalau high intensity plus ezetimibe 65%. Kalau PCSK9 itu alone itu 60%. Kalau PCSK9 plus high intensity statin plus ezetimibe 85% menurunkan LDL-C. Oleh karena itu cocok banget ya untuk pasien-pasien yang memang apa ya, ketika dia masuk itu tinggi banget LDL-C-nya. Kita kita sering loh menjumpai pasien yang LDL-C-nya itu sampai di atas 200 gitu ya. Bayangin kalau di atas 200 dan targetnya kurang dari 55, wah itu susah banget ya. Kita harus nurunin 150. Caranya gimana? Dengan statin aja rasanya memang nggak bisa gitu ya. Ini adalah algoritma. Jadi apa yang saya jelaskan tadi itu ada di algoritma ini ya. Jadi kalau pasien itu butuh butuh LDL-C lowering agent, maka first line-nya tetap yang diberikan adalah high intensity statin ya. High intensity statin kita bisa coba eh, sampai the highest dose yang pasien tuh bisa mentoleransi. Jadi contohnya misalnya Ator kita bisa kasih sampai 80 miligram. Tapi belum tentu loh semua pasien akan bisa mentoleransi 80 miligram gitu ya. Ada yang timbul efek samping, maka hanya bisa diberikan 40 kayak gitu ya. Nah, kalau dengan high intensity statin ya, tapi pasien itu LDL-C-nya tidak apa namanya tercapai targetnya, maka add ezetimibe ya ini add ezetimibe. Kalau dengan add ezetimibe LDL-C-nya juga belum tercapai, maka add PCSK9 inhibitor ya. Di sini nggak ada PAS ya, karena memang PAS itu pilihan terakhir kalau kalau pasien itu memang nggak bisa mentoleransi ezetimibe gitu ya. Oke, we move on ke obat-obat yang menurunkan trigliserida ya. Kalau dari tadi kita bicara LDL-C terus gitu ya. Kenapa? Karena memang hubungan LDL-C dengan terjadinya aterosklerosis itu sudah strong atau sudah established gitu ya. Tapi bagaimana dengan trigliserida gitu ya? Ternyata
hubungan antara tingginya trigliserida em, dengan pembentukan aterosklerosis itu sampai saat ini masih still debate ya. Jadi masih kurang jelas gitu hubungannya. Nah, biasanya jadi kita tuh akan menterapi pasien yang TG-nya tinggi itu dengan obat-obat penurun TG itu kalau TG-nya di atas 500 gitu ya. Nah, obat yang pertama yang mempunyai kemampuan menurunkan TG dengan sangat baik adalah golongan fibrat ya. Contohnya adalah gemfibrozil dan fenofibrat ya. Dia bisa menurunkan TG sampai 50% dan selain itu dia juga bisa meningkatkan HDL-C walaupun hanya sampai 15% ya. Nah, fibrat ini pada pasien-pasien yang eh, TG-nya tinggi banget, itu kalau digunakan dia bisa meningkatkan sedikit LDL-C. Nah, untuk ESO-nya sebetulnya lebih mild ya GI complaint, tapi kalau kita gunakan gemfibrozil bersamaan dengan statin ya, terutama adalah apa namanya SIMVAS ya, itu bisa menimbulkan eh ESO-SENS atau bisa jadi akan terjadi rhabdomyolysis ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa gemfibrozil dan simvastatin itu dimetabolisme oleh enzim yang sama, yaitu sitokrom P450-34 sehingga kalau terjadi inhibisi pada metabolisme simvastatin, maka kadar simvastatin akan meningkat dan risiko efek sampingnya juga akan meningkat. Selain fibrat juga ada polyunsaturated fatty acid ya, atau biasanya disebut PUFA gitu ya, omega 3 PUFA. Ini juga relatif baru dan diindikasikan pada pasien yang TG-nya lebih dari sama dengan 500. Untuk adverse effect-nya ya relatif mild ya, paling GI discomfort dan dia tuh kalau dia seperti apa namanya bersendawa itu rasanya kayak ikan gitu ya, busy burp ya. Nah, niacin sekarang ya. Niacin ini merupakan obat yang sangat lama sekali ya. Jadi dia itu obat zaman dahulu ya. Nah, niacin ini juga punya kemampuan dalam menurunkan trigliserida dan dia mempunyai kemampuan yang paling baik dalam meningkatkan HDL-C gitu ya. Tapi sayangnya ternyata walaupun dia bisa menurunkan TG dan meningkatkan HDL-C, dia belum terbukti eh, dapat mencegah terjadinya penyakit kardiovaskularnya. Nah, niacin ini sayangnya juga punya banyak ISO, di antaranya adalah dia bisa menyebabkan flushing and itching. Jadi biasanya pasien itu mengeluh, kenapa ya pipi saya kok kemerahan gitu ya, kemerahan terus gitu ya, setelah mengkonsumsi obat kolesterol gitu ya. Nah, ternyata memang niacin ini bisa meningkatkan kadar prostaglandin sehingga terjadi flush, flushing gitu ya. Niacin itu juga bisa menyebabkan peningkatan kadar gula darah sehingga kita harus hati-hati banget kalau niacin ini digunakan pada orang diabetes ya. Kalau bisa kita pilihkan yang lain aja seperti golongan fibrat ya. Nah, dan niacin ini dikontraindikasikan pada pasien yang ada gangguan hepar yang aktif dan peptik ulcer. Yang terakhir adalah bagaimana evaluasi terapinya gitu ya. Jadi evaluasi terapi dislipidemia itu untuk penggunaan statin itu biasanya akan dicek, dievaluasi apakah dalam 2 sampai 4 sampai 12 minggu itu pasien itu akan tercapai gitu goalnya ya. Jadi statin itu membutuhkan 4 sampai 12 minggu untuk bekerja. Jadi jangan sampai kita kemudian mengadvis pasien untuk datang sebelum 4 minggu kemudian dicek LDL-C-nya. Nah, itu hasilnya akan bias gitu ya. Kita nggak akan tahu gitu apakah
sebetulnya dengan dosis sekian ya itu cukup atau enggak ya, karena memang dia belum bekerja secara maksimal. Nah, jadi saya mengulang sekali lagi ya bahwa eh kalau pasien itu dengan kadar kadar TG lebih dari sama dengan 500, itu memang pilihan pertamanya adalah kita berikan agen-agen yang seperti fibrat ya, uva omega 3 gitu ya, atau niacin. Tapi kalau pasien itu TG-nya antara di bawah 500, biasanya kita tetap masih pakai statin. Karena statin itu walaupun dia hanya bisa menurunkan 30% TG, tetapi apa namanya memang efektivitas apa namanya efektivitasnya si fibrat itu kalau untuk TG kurang dari 500 itu memang tidak jelas ya, sehingga biasanya kalau misalnya TG pasien itu masih 250 gitu ya atau 300, itu biasanya kita masih tetap pakai statin dulu ya, karena statin itu juga bisa menurunkan TG gitu ya. Nah, kalau TG-nya lebih dari 500, memang potensi terjadinya pankreatitis itu tinggi ya. Oleh karena itu kita harus berikan agent yang memang potensi dalam menurunkan TG-nya tinggi seperti fibrat gitu ya. Sekarang istilahnya adalah HMOD. Itu berbeda dengan yang saya bahas tadi ya. Jadi organ damage-nya diabetes itu kayak proteinuria gitu, kayak neuropati. Tapi kalau hipertensi menyebabkan organ damage itu yang pertama adalah stroke perdarahan. Kemudian timbulnya acute coronary syndrome atau acute kidney injury ya, atau pasien itu aritmia, atau pasien itu terjadi acute decompensated heart failure. Jadi target organ damage pada hipertensi itu artinya tingginya tekanan darah itu menyebabkan adanya kerusakan organ secara akut ya. Maka kalau di soal hipertensi yang kemarin, sebetulnya tidak ada target organ damage ya. Jadi di soal tutorial hipertensi yang minggu lalu itu tidak ada target organ damage-nya. Sehingga memang di sana seharusnya terapinya tidak menggunakan nicardipin, tapi cukup dengan menggunakan antihipertensi oral ya. Jadi nicardipin itu adalah antihipertensi intravena yang hanya direkomendasikan pada pasien dengan hipertensi emergency atau hipertensi yang disertai dengan dengan organ damage, target organ damage. Kalau dulu, zaman dulu itu istilahnya TOD, target organ damage, dinamakan hipertensi emergensi, yaitu kalau tekanan darahnya lebih dari sama dengan 180 dan dia disertai tanda-tanda peningkatan serum kreatinin, ya, menandakan acute kidney injury. Aritmia menandakan adanya gangguan pada jantung karena tingginya tekanan darah. Kemudian stroke perdarahan menandakan adanya tingginya tekanan darah itu dapat menyebabkan pembuluh darah otot pecah. Kemudian ada suatu acute coronary syndrome. Nah, itu zaman dulu namanya target organ damage. Sekarang istilahnya adalah HMOD, hipertensi hypertension mediated organ damage. Sama aja, itu tuh cuman ganti nama, tapi sebetulnya apa namanya artinya adalah di sana. Jadi ada kerusakan target organ. Maka kalau pasien itu ada kerusakan target organ, harus diturunkan tekanan darah secepat mungkin. Nah, untuk menurunkan tekanan darah secepat mungkin, maka kita hanya bisa menggunakan antihipertensi yang intravena, bukan per oral, gitu ya. Maka kita pilih nicardipin atau misalnya kita pilih nitrogliserin intravena atau kita pilih hidralazin atau labetalol gitu ya, atau diltiazem yang apa intravena. Tapi as long as pasien itu nggak ada HMOD, ya, walaupun tekanan darahnya itu 190, ya nggak perlu kita berikan antihipertensi intravena. Gitu ya Mbak ya. Oke, apakah sudah terjawab? Iya, sudah Bu.
Terima kasih. Iya. Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Ibu, untuk permisi atensinya. untuk apps Hah? QR-nya apakah ada? Oh, gimana ya caranya QR-nya ya? Biasanya login lewat cyber Ibu. Terus Ibu nanti share screen QR-nya. Oh, Gitu. saya share screen ya. Sebentar. Iya. Saya harus buka dulu. Ya, apa caranya? Ini saya sudah. Loh, iya, Google-nya. SSO.